Pagi kepada Ibu Guru, saya Nadira Khairunisa akan membuat tugas video membaca buku paket ilmu pengetahuan alam atau IPA. A. Suhu. Apa yang ada di dalam benak kalian jika mendengar banyak orang pada saat ini perlu diukur suhu tubuhnya? Kenapa suhu pada tubuh seseorang atau suatu benda begitu penting untuk diketahui? Cobalah kalian menggosok-gosokkan kedua telapak tangan selama kurang lebih 1 menit. Setelah itu, tempelkan salah satu telapak tangan tersebut ke pipi. Apakah kalian merasakan hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi, kalian boleh ulangi menggosok telapak tangan dengan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan di pipi itu adalah yang kita kenal sebagai suhu. 1. Jadi apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Saat kalian menempelkan telapak tangan ke pipi atau saat bermain di tengah terik matahari, kulit terpapar sinar matahari yang menyengat dan kemudian otak memberikan informasi rasa panas. Pun ketika minum es, otak kita memberikan respon informasi pengalaman rasa dingin. Tampak di sini bahwa suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Saat malam hari menjelang tidur, ibu kalian menyimpan makanan ke dalam lemari es atau kulkas agar dapat dimakan kembali esok harinya. Mengapa lemari es membuat makanan jadi lebih awet? Apakah ada kaitannya dengan nilai suhu yang tinggi atau rendah? Berapa nilai suhu yang termasuk kategori tinggi atau rendah itu? Kalian dapat menanyakan dan mendiskusikan perihal tersebut kepada orang tua kalian di rumah. Lemari es atau lemari pendingin adalah contoh betapa pentingnya besaran suhu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Lemari pendingin. Tahukah kalian bahwa bangsa Cina telah memotong es dan menyimpannya dalam ruang pendingin sekitar 1000 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu? 500 tahun kemudian, ide mendinginkan atau mengawetkan makanan dilanjutkan oleh bangsa Mesir dan India dengan membuat bangunan semacam pot besar terbuat dari tanah dan pasir basah yang ditaruh di malam yang dingin untuk memproduksi air dingin di dalamnya. Teknologi mesin pendingin skala rumahan dibuat untuk pertama kalinya oleh ilmuwan Skotlandia bernama William Cullen pada tahun 1748. Baik bangsa Cina, Mesir, India maupun lemari es William Cullen, konsep sains yang digunakan untuk membuat mesin pendingin pada dasarnya adalah dengan menurunkan suhu pada suatu ruang atau lemari penyimpan hingga serendah mungkin pada nilai tertentu. Awalnya orang tidak mengetahui sama sekali konsep sains yang mendasarinya. Kemudian teknologi yang perlukan. Cara paling terkenal dan banyak dilakukan adalah dengan teknik evaporasi atau menguapkan bahan kimia tertentu sehingga menghilangkan panas pada ruang bagian dalam. Prinsipnya juga sama digunakan untuk pendingin ruangan atau AC. Kalian juga perlu tahu bahwa lemari es dan AC adalah dua teknologi yang menghabiskan sekitar 20% dari total ketersediaan energi di dunia tiap tahunnya menurut jurnal ilmiah terbaru. Jadi kalian bisa bantu menghemat energi dengan pemakaian AC maupun lemari es ya. Mengenali suhu bagian tubuh. Cobalah letakkan punggung telapak tangan kalian pada beberapa bagian tubuh seperti pipi, kening, leher, bahu, ketiak, dan rambut. Apakah kalian merasakan panas yang berbeda dari bagian tubuh tersebut? Bagian mana yang dirasakan paling panas? Mengapa bisa demikian? Apakah kalian dapat membedakan secara akurat besarnya suhu yang dirasakan pada masing-masing bagian tubuh tersebut? Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Aktivitas 3.1 menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas bagian tubuh. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang baik. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh punggung tangan kanan dan kiri kalian. Jika suhu benda yang diukur dengan indera perasa seperti kulit menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan atau tidak pasti. Bagaimana kita mengetahui secara akurat suhu tubuh seseorang ketika ia menunjukkan gejala demam? Untuk itulah, suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang demikian
yang memiliki skala atau ukuran. 2. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Selain mengetahui suhu tubuh secara pasti, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan di lemari es? Pada suhu berapa daging yang dimasak sudah dapat dimakan dengan aman bagi tubuh? Untuk beberapa informasi penting tersebut, kita memerlukan informasi nilai suhu dan akurat melalui alat pengukur yang telah teruji dan diakui. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan dan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Secara alamiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini dikenal juga sebagai azas Black atau juga hukum satu termodinamika. Apakah semua termometer sama jenisnya? Tidak, termometer dapat dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenisnya akan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Jangkauan penggunaan satu termometer dengan termometer lainnya berbeda, sesuai dengan tujuan dan dinama termometer itu akan digunakan. Gambar 3.3 memperlihatkan sejumlah termometer yang digunakan di rumah sakit, laboratorium, dan industri. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanya memiliki skala di sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Mengapa demikian? Penyebabnya adalah karena tidak ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius dan di atas 50 derajat Celcius. Berbeda jika kita ingin mengukur suhu tungku peleburan pada pabrik besi yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Berbeda pula termometer yang dapat mengukur suhu lemari es yang dapat mencapai suhu rendah negatif 10 derajat Celcius. Karena pada suhu rendah tersebut memungkinkan bakteri tidak tumbuh di dalam makanan. Tumbuhnya berbagai macam bakteri pada makanan akan menyebabkan makanan menjadi busuk atau basi. 3. Mengapa kita perlu mengetahui skala suhu? Contoh di atas adalah pentingnya kita memahami perbedaan skala suhu yang ada dan diakui oleh dunia. Kita juga perlu mengetahui skala suhu apa yang disepakati oleh seluruh ilmuwan dan masyarakat di dunia. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman fatal berkaitan dengan derajat panas yang dimaksud sebenarnya. Ilmuwan yang terdapat pada berita tersebut berasal dari negara Prancis. Secara kultur budaya, informasi mengenai angka suhu di benua Eropa disampaikan melalui skala Fahrenheit atau derajat Fahrenheit. Masyarakat di sana juga lebih mengenal rasa dari derajat Fahrenheit. Jika kalian berkesempatan berkunjung ke negara-negara di Eropa atau Amerika Serikat, maka kalian tidak akan mendapati informasi suhu dalam skala Celcius seperti halnya di Indonesia. Kalian akan kesulitan menentukan panas atau dinginnya suatu ruang atau benda yang kalian pegang. Untuk itu, kita membutuhkan ukuran pembanding atau yang dikenal sebagai skala. Skala suhu menunjukkan beberapa besar nilai suhu benda yang sedang diukur. Kemudian, agar semua orang di seluruh dunia menyimpulkan nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional. Skala suhu yang disepakati oleh ilmuwan dan diakui dunia. Banyak skala suhu yang telah diusul para ahli. 4. Bagaimana menentukan skala suhu? Pada saat menetapkan skala suhu, maka orang perlu menentukan dua peristiwa di mana suhunya ditetapkan terlebih dahulu. Dua peristiwa tersebut harus dapat dihasilkan ulang secara mudah dan teliti dimanapun berada. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan adalah peleburan es pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal atau 1 atmosfer. Cara penetapan skala suhu Celcius tidak beda jauh dengan cara penentuan skala suhu Reaumur. Skala rendah suhu Celcius dan Reaumur ditetapkan sama, yaitu sebagai suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebesar suhu 0 derajat. Sedangkan skala tertinggi yaitu suhu air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 80 derajat untuk Reaumur dan 100 derajat untuk Celcius. Penetapan skala suhu Fahrenheit sedikit berbeda dengan penetapan skala Celcius dan Reaumur. Skala suhu terendah Fahrenheit ditetapkan dari suhu es murni yang sedang melebur pada tekanan 1 atmosfer sebagai suhu 32 derajat.
Suhu tertinggi pada air murni yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer diterapkan sebagai suhu 212 derajat. Jadi, ketika kalian memanaskan es yang sedang melebur sehingga menjadi air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer, maka kita menaikkan suhu sebesar 212 kurang 32 sama dengan 180 derajat skala Fahrenheit atau 180 derajat Fahrenheit. Jika suhu zat terus didinginkan, maka zat tersebut akan berubah wujud dari gas menjadi cair, lalu berubah menjadi padat. Jika diturunkan terus-menerus, maka getaran atom-atom dalam zat makin lambat. Ketika diturunkan lagi, maka atom-atom zat tidak bergerak lagi atau diam. Untuk semua zat yang ada di alam semesta, didapatkan bahwa suhu ketika semua partikel tidak bergerak lagi sama dengan negatif 273 derajat Celcius. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat atau tidak dituliskan dalam satuan derajat. Pada suhu 0 Kelvin, tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Kelvin merupakan skala suhu dalam SI. Dengan demikian, hubungan antara skala Kelvin dan Celcius adalah skala Kelvin sama dengan skala Celcius ditambah 273. Perbedaan antara keempat skala suhu di atas adalah angka pada titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut, yang seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.7. Celcius 100, Fahrenheit 212, Reaumur 80, Kelvin 373. Titik tetap atas. Titik tetap bawah, Celcius 0, Fahrenheit 32, Reaumur 0, Kelvin 273.